ada pertanyaan. Dalam sebuah negara demokrasi modern, berapa banyak sih jumlah partai yang ideal? 10 kah? 5 kah? 2 kah? Nah, memang ada sedikit perbedaan ini, tergantung dari sistem yang mana. Kalau sistem parlementer, memang jumlah partai biasanya lebih banyak. Nah, karena dalam sistem parlementer memang sistemnya memungkinkan adanya banyak partai. Itu pun tetap saja over time akan mengalami pengecilan atau penyederhanaan sistem kepartaian. Dalam sistem presidensial, ujungnya adalah, ini kata Maurice Duverger, sosiolog politik Prancis, ujungnya adalah sistem 2 partai. Tetapi Duverger tidak pernah menjelaskan pada kita berapa lama yang dibutuhkan agar sistem 2 partai itu terwujud. Misalnya kalau kita di Indonesia sekarang ini punya 9 partai di parlemen, walaupun jumlah partai yang ikut pemilu ada banyak, tetapi ada sistem 9 partai lah kira-kira. Nah, berapa banyak dari 9 itu akhirnya menuju ke sistem 2 partai? Tidak ada yang keterangan lebih jelas dari Duverger. Buktinya kita lihat banyak negara-negara demokrasi yang sudah lama, ya, itu sistem 2 partai belum terwujud. Di Jerman, di Perancis, di Italia apalagi. Yang sistemnya presidensial, Amerika memang ada 2 partai. Tapi jangan salah sangka, di Amerika ada banyak partai. Tapi yang bisa memenangkan pemilu dan merebut kursi biasanya hanya 2 itu. Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, mana yang ideal pada dasarnya bagi sebuah negara? Tidak ada aturan yang baku pada dasarnya. Berapa banyak yang ideal? Tergantung dari pecahan-pecahan sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Korelasinya tentu saja paling banyak adalah satu pecahan sosial itu mewujudkan sebuah partai. Misalnya di Indonesia NU, kemudian ada partai PKB, kalau Muhammadiyah, PAN itu misalnya adalah pecahan-pecahan sosial yang melahirkan satu partai. Bisa juga satu pecahan sosial melahirkan lebih dari satu partai. Misalnya dulu untuk Muhammadiyah sempat ada partai Matahari, dan di NU mungkin juga bisa saja ada partai lain yang diterbit untuk bersama-sama mencoba untuk mengambil suara di ceruk NU. Tetapi ketika demokrasi kemudian berkembang, maka proses penyederhanaan partai akan terwujud lambat laun. Dalam arti dia bukan sesuatu proses yang cepat, tetapi proses mengikuti proses pecahan sosial yang ada dalam masyarakat, serta amalgamasi atau penggabungan dari berbagai macam pecahan-pecahan sosial tersebut. Yang saya maksud begini. Misalnya Partai Republik di Amerika itu adalah perwakilan dari amalgamasi kepentingan dari berbagai pecahan sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu para kaum kapitalis misalnya. Juga di situ bergabung pula termasuk orang-orang konservatif, terutama bagian selatan dari Amerika. Di situ juga muncul yang kita lihat akhir-akhir ini adalah white supremacist atau kalangan supremasi kulit putih dan sebagainya. Sebaliknya di Partai Demokrat di Amerika adalah amalgamasi dari kepentingan dari berbagai macam pecahan sosial seperti kaum buruh, kaum mereka yang minoritas, mereka yang liberal, mereka yang dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang lain yang berserakan tetapi dikumpulkan menjadi satu oleh kaum Partai Demokrat. Jadi itu kita lihat ada proses itu.
Sehingga yang ada dua partai, tetapi dua partai ini bisa mewakili berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pecahan sosial di Amerika Serikat. Kalau tambah lagi kalau di Partai Republik di Amerika Serikat juga mewakili kaum evangelis, orang-orang Kristen yang nampaknya garis keras konservatif di sana. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kapan 9 partai sekarang ini misalnya yang ada di parlemen, kemudian secara evolusi menjadi sistem 2 partai, tampaknya kalau itu rasanya masih lama sekali. Bisakah tereduksi menjadi misalnya 5 mungkin, 6 mungkin, tergantung dari pecahan-pecahan sosial yang mulai mengerucut di negeri kita, atau mungkin tidak sama sekali, dan ini proses banyak partai di Indonesia masih akan terus berlangsung. Sekali lagi, memang prosesnya haruslah alamiah. Beda dengan dulu zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kita lihat hanya ada 3 partai hasil fusi dari pemilu tahun 71. Nah, tetapi fusi itu dilakukan karena dipaksa oleh pemerintah, oleh kekuasaan Orde Baru, sehingga bergabung menjadi 3, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Itulah bukan sebuah penyedaran partai yang sustainable, yang lestari, karena itu adalah hasil paksaan. Tetapi begitu kita buka sistem demokrasi, pemilu pertama era demokrasi, era reformasi Indonesia diikuti oleh berapa? 48 partai. Karena begitu banyaknya partai-partai yang berusaha untuk mewakili kepentingan rakyat. Tapi 5 tahun kemudian pemilu berikutnya sudah tinggal 30-an. 5 tahun lagi berikutnya sudah tinggal belasan. Sekarang yang ada di parlemen cuma tinggal 9. Apakah akan terus menyusut? Pasti akan terus menyusut, atau mungkin pasti kadar terlalu keras barangkali, tetapi besar kemungkinan akan terus menyusut. Sampai berapa jumlahnya? Tidak mungkin langsung 2. Mungkin ada proses menjadi 7 kah, menjadi 5, mungkin juga 3. Tetapi ini adalah proses panjang, dan biarlah proses itu berjalan secara alamiah.